Kalau kita bicara tentang musik metal, biasanya yang terlintas di kepala adalah Eropa atau Amerika. Band-band besar, festival besar, dan budaya metal yang sudah mapan sejak puluhan tahun lalu. Jarang sekali orang langsung memikirkan India. India dikenal lewat Bollywood, musik pop, tarian, dan film-film penuh warna. Bukan lewat distorsi gitar, growl, atau mosh pit. Tapi dari tempat yang tidak pernah kita duga, lahirlah sebuah band bernama Bloodywood. Band ini tidak hanya datang membawa musik metal, mereka datang membawa identitas. Untuk memahami Bloodywood, kita harus memahami konteks tempat mereka lahir. India bukan negara yang ramah terhadap musik metal. Metal di sana adalah genre minoritas, bahkan sering dianggap aneh, berisik, atau tidak sesuai budaya. Di tengah kondisi inilah, Karan Katiyar tumbuh sebagai musisi. Karan bukan berasal dari skena metal besar. Ia adalah seorang yang belajar, bereksperimen, dan membangun semuanya secara mandiri. Sekitar tahun 2016, Karan mulai mengunggah video ke YouTube. Ia mengambil lagu-lagu Bollywood yang sangat dikenal masyarakat India, lalu mengubahnya menjadi versi metal. Bagi sebagian orang, ini lucu. Bagi sebagian lain, ini provokatif. Tapi satu hal pasti, orang mulai memperhatikan. Pada titik ini, Bloodywood masih belum bisa disebut band. Lebih tepat disebut proyek kreatif. Namun, respon yang terus berdatangan membuat Karan sadar bahwa ada potensi yang lebih dan besar. Disinilah Jayan Badula masuk. Jayan membawa sesuatu yang sangat penting, karakter vokal yang kuat, growl yang tidak terdengar dibuat-buat. Growl Jayan terdengar marah, tetapi terkontrol. Bukan sekedar keras, tapi penuh emosi. Tak lama kemudian, Rahul Kher bergabung. Dan inilah momen di mana Bloodywood berubah total. Masuknya rap ke dalam dunia musik Bloodywood membuat mereka berbeda dari band metal India lainnya. Dari sinilah Bloodywood mulai menemukan bentuknya. Bukan sekedar metal, bukan sekedar rap, tapi perpaduan yang utuh. Bloodywood tidak pernah berusaha terdengar seperti band barat. Mereka justru melakukan kebalikannya. Mereka membawa India ke dalam metal. Salah satu elemen paling penting adalah penggunaan alat musik tradisional. Dhol menjadi simbol utama. Dhol bukan hanya alat musik, ia membawa rasa, tradisi, dan akar budaya. Ketika dhol dipadukan dengan gitar distorsi dan drum metal, tercipta sesuatu yang sangat kuat. Bukan hanya secara musikal, tapi juga secara emosional. Lirik Bloodywood pun tidak main-main. Mereka berbicara tentang identitas, kemarahan, ketidakadilan, dan realitas sosial. Mereka tidak mencoba menyenangkan semua orang. Mereka berbicara apa adanya. Inilah yang membuat Bloodywood terasa jujur. Dan kejujuran ini yang akhirnya menarik perhatian dunia. When there's fun to trial. Ketika Bloodywood mulai dikenal, kritik pun datang. Ada yang mengatakan musik mereka terlalu politis, ada yang menganggap mereka terlalu keras, ada juga yang merasa budaya India tidak cocok dengan metal. Tapi Bloodywood tidak mundur. Mereka percaya bahwa metal sejak awal adalah musik perlawanan, dan mereka hanya melanjutkan tradisi itu dengan cara mereka sendiri. Di India, mereka harus menghadapi stigma. Di luar India, mereka harus menghadapi keraguan. Namun, justru tekanan inilah yang membentuk mental Bloodywood. Momen paling menentukan dalam perjalanan Bloodywood adalah ketika mereka akhirnya tampil di Eropa. Ini adalah ujian sesungguhnya. Panggung Eropa tidak peduli dari mana kamu berasal. Yang
yang dinilai hanya satu, apakah kamu pantas ada di sana atau tidak. Bloodywood naik ke panggung dengan percaya diri. Mereka tidak membunyikan identitas mereka, mereka justru menonjolkannya. Penonton merespon dengan luar biasa. Di festival besar seperti Wacken Open Air, Bloodywood membuktikan bahwa mereka bukan band gimmick, mereka adalah band metal sungguhan. Sejak saat itu, posisi Bloodywood berubah. Mereka tidak lagi dilihat sebagai band dari India, mereka dilihat sebagai band metal dunia. Album Raksha menjadi pernyataan yang sangat jelas. Secara musikal, Bloodywood semakin matang. Secara lirik, mereka semakin berani. Album ini bukan hanya kumpulan lagu, ini adalah refleksi perjalanan mereka. Bloodywood menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk sementara, mereka datang untuk bertahan. Bloodywood membuka pintu. Mereka menunjukkan bahwa metal tidak harus berbahasa Inggris saja, tidak harus berasal dari barat, dan tidak harus mengikuti pola lama. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak band dari negara-negara yang selama ini tidak terdengar. Bloodywood adalah bukti bahwa identitas lokal bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Perjalanan Bloodywood bukan perjalanan yang mudah, tidak instan dan tidak mulus, tapi justru disitulah kekuatannya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel gue biar gue terus semangat cuy untuk membahas dan melihat keunikan dari band-band dari seluruh dunia dan juga di Indonesia. Coba sobat semua tulis di kolom komentar. Menurut sobat semua, band metal global apa yang paling gak kalah cadas dari Bloodywood? Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.